إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Fiqhul Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Sekarang tentang Al-Malik. Al-Malik, makna nama Allah Al-Malik dan Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha memiliki atau yang maha menguasai. Sedangkan Al-Malik, lamnya panjang, Al-Malik artinya yang maha menguasai. Sebenarnya ada nama lagi yang tidak disebutkan di sini, yaitu Al-Malik, memnya panjang. Al-Malik artinya juga yang maha menguasai atau sang maharaja. Al-Malik, Malikin Nas, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, memnya panjang Pak ya. Raja pada hari kemudian. Dan boleh juga dibaca pendek memnya, Maliki Yaumiddin. Dan riwayat itu juga sahih, benar. Kalau memnya pendek, Al-Malik, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Malikin Nas, raja manusia. Kalau Al-Malik itu disebutkan dalam satu ayat saja, di satu tempat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di surga-surga dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi, di sisi Malik, di sisi Rabb yang maha berkuasa. Jadi Allah itu yang maha memiliki, yang maha menguasai seluruh alam semesta, yang memiliki langit, bumi beserta isinya, dan yang ada di antara keduanya, termasuk yang memiliki dan yang menguasai alam akhirat nanti. Dialah pemiliknya, dialah penguasanya, dan yang mengaturnya secara mutlak dan sepenuhnya. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sedikit pun dari alam tadi atau dari makhluk tadi, walaupun hanya secuil debu, ya. Tidak ada satupun dari manusia atau makhluk atau sesembahan selain Allah yang memiliki walaupun hanya
debu, walaupun hanya kulitnya kurma, selaput yang kalau kita buka kurma itu Pak, kan ada kulit yang tipis menempel di bijinya, itu tipis sekali. Tidak ada satupun dari makhluk yang memiliki di alam ini walaupun hanya setipis itu. Walaupun hanya tipis itu pun juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada manusia yang memiliki, maka dia bukan pemilik sebenarnya. Pemilik sebenarnya adalah Allah. Kalau ada makhluk atau manusia memiliki sesuatu, maka itu pemberian dari Allah dan statusnya hanyalah titipan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak memiliki sepenuhnya atau mutlak, hanya hanya nisbi. Karena kalau seseorang itu memiliki sesuatu, dia pun tidak bisa memiliki barang itu sepenuhnya atau mengatur sepenuhnya. Contohnya memiliki uang 1 juta atau mungkin 100 juta. Maka kalau dia gunakan harta itu untuk maksiat, maka nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibalas atas perbuatan buruknya itu terhadap harta yang diberikan oleh Allah atau yang dititipkan tadi. Atau kalau dia punya uang 1 juta atau 100 juta, lalu uangnya itu dicuri orang, lalu dia tidak bisa mengambilnya lagi, pencurinya tidak ketahuan, akhirnya harta itu berarti bukan milik dia, akhirnya menjadi milik orang lain. Nah, begitulah makhluk ya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya, seluruh makhluk, seluruh alam miliknya Allah, dan Allah lah yang menguasainya, yang mengaturnya, dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia miliki dan yang dia atur dari makhluk-makhluknya. Wa qad warada ismul Malik fil Qur'anil Karim fi 5 mawadhi'. Nama Al-Malik disebutkan di dalam Al-Qur'an di 5 tempat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus." Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha Raja lagi Maha Suci. Wa qauluhu ta'ala fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Wa warada ismul Malik fi mawdi'in wahid. Dan nama Al-Malik disebutkan di dalam satu tempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir." Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di jannat, taman-taman, maksudnya surga. Jannat itu kan taman-taman Pak ya. Kalau bustan itu kebun-kebun. Bustan itu kebun, jamaknya basatin, kebun-kebun. Nah, pepohonan-pepohonannya itu belum tentu rindang-rindang dan banyak, berbeda dengan jannat, taman-taman yang daun pohon-pohonnya itu banyak dan rindang-rindang.
Dan begitulah gambaran surga, selalu gambaran surga itu selalu dikatakan jannat, taman-taman Pak ya, yang banyak pohon-pohon hijaunya. Kemudian ada tambahan lagi wanahar, sungai-sungai. Selalu kita menemukan jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Karena kita semuanya sangat-sangat suka Pak kalau di tempat-tempat yang banyak pohonnya hijau-hijau gitu ya, seger. Apalagi tambah ada sungai yang saling jernih. Mungkin tidak terlalu panjang berbicara masalah ini Pak. Kenapa lari ke situ? Rasanya ingin rekreasi lagi Pak. Ke tempat-tempat yang rindang. Iya, karena menenangkan pikiran dan hati. Di tempat yang disenangi, maksudnya surga Pak ya, di sisi Allah, di sisi Malik yang Maha Berkuasa. Wa hadzanil isman dalani ala anna Allah subhanahu dzul mulk. Kedua nama ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki pemilik kerajaan. Ay al-malik di jami'il asya'il mutasarrif fiha bila mumani'ah wala mudafi'ah. Maksudnya adalah penguasa seluruh alam atau segala sesuatu, dan yang mengaturnya tanpa ada yang bisa menghalanginya ataupun merintanginya. Jadi Allah bukan hanya pemilik dan penguasa, tapi juga Allah penguasa sepenuhnya yang mengaturnya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah menghendaki begini terhadap makhluknya, terhadap alam, pasti terjadi. Kalau Allah menakdirkan begini, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi atau merintangi. Kalau Allah menetapkan hukum-hukum begini, ini wajib dilaksanakan, larangan ini wajib ditinggalkan, maka wajib dilaksanakan perintah itu dan larangan wajib ditinggalkan. Tidak ada yang bisa menghalangi atau merintangi. Kalau ada yang melanggar, nanti ada akibatnya, ada hukumannya. Wal mulku yarju ila umurin salasa. Kekuasaan atau kerajaan yang Allah miliki kembali kepada tiga hal. Yang pertama adalah thubutu sifatil mulki lahu allati hiya sifatuhul azimah min kamalil quwwati wal izzati wal qudrati wal ilm muhiti wal hikmatil wasi'ah wa nufuzil masyi'ah wa kamalit tasarrufi wa kamalir ra'fati wal rahmah wal hukmil am lil amil ulwi was sufli wal hukmil am fid dunya wal akhirah. Penetapan sifat kekuasaan bagi Allah yang itu merupakan sifatnya yang agung, yang menunjukkan akan kesempurnaan kekuatannya. Itu menunjukkan sempurnanya kekuatan Allah ya, karena Allah memiliki semuanya dan menguasainya secara mutlak sepenuhnya. Ini menunjukkan akan kesempurnaan kekuatannya, kemuliaannya, karena Allah berbuat apa sesuai dengan kehendaknya, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah mau menghidupkan ini, mau mematikan ini, mau menjadikan ini kaya atau miskin, menunjukkan kekuatan Allah dan kemuliaannya, keperkasaannya, kemampuannya, ilmunya yang meliputi, hikmahnya yang luas, perwujudan kehendaknya yang pasti terlaksana, kesempurnaan pengaturannya,
kesempurnaan kasih sayangnya dan hukumnya yang merata untuk alam semesta dan hukumnya yang merata di dunia dan di akhirat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir." Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar." Milik siapa kerajaan pada hari ini? Pada hari kiamat nanti maksudnya ini. Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Hal yang kedua adalah anna jami'al khalqi mamalikuhu wa abiduhu wa muftaqiruna ilaihi wa mutarruna ilaihi fi jami'i syu'unihim. Bahwasanya semua makhluk, baik itu rajanya atau budaknya, selalu butuh kepadanya dan meminta segala kebutuhan kepadanya. Laisa li ahadin khurujun an mulkihi wala li makhluqin ghinan an ijadihi wa imdadihim. Tidak ada satupun makhluk yang keluar dari kekuasaannya, dan tidak ada satupun makhluk yang tidak membutuhkannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus saa'ah wa ilaihi turja'un." Maha suci Allah yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Maksudnya ilmu tentang hari kiamat kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Dalil lainnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian semuanya butuh kepada Allah, dan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun, lagi Maha terpuji. Hal yang ketiga adalah annalahu tadbiratun nafidzah yaqdi fi mulkihi bima yasha wa yahkumu fihi bima yurid la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi. Baginya pengaturan yang pasti terlaksana, menetapkan di dalam kerajaannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dia menghukumi sesuai dengan yang diinginkannya. Tidak ada yang bisa menolak ketetapannya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan hukumnya. Jadi dari nama Al-Malik dan Al-Malik dan Al-Malik, yang artinya tadi adalah yang Maha memiliki dan yang Maha menguasai, itu mengandung makna penetapan sifat kepemilikan dan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semuanya alam semesta, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun alam dunia maupun akhirat, semuanya milik Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Ini menunjukkan akan sempurnanya kekuatannya, kemuliaannya, kemampuannya, hikmahnya yang luas, dan seterusnya tadi. Serta mengandung makna bahwasanya seluruh makhluk, baik itu yang raja, presiden, orang kaya, miskin,
atau bahkan Buddha, semuanya itu butuh kepada Allah. Semuanya meminta kebutuhan hanya kepada Allah. Tidak ada satupun dari makhluk yang keluar dari kekuasaan Allah. Mereka mengaku atau tidak butuh kepada Allah, otomatis butuh kepada Allah, ya. Karena mereka itu milik Allah, udara juga pemberian dari Allah. Semua rizki dan nikmat yang mereka dapatkan itu juga dari Allah. Mereka juga dijauhkan dari musibah, itu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi atau tidak diberi itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya butuh pada Allah. Serta nama Al-Malik dan Al-Malik menunjukkan bahwasanya Allah memiliki pengaturan yang pasti terlaksana terhadap seluruh kerajaannya di langit dan di bumi dan beserta isinya. Dia menghukumi dan menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Hukum-hukum yang Allah tetapkan terkait syariat juga terjadi, terlaksana. Diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul, semua terlaksana. Dan siapa yang melanggarnya, maka mereka akan mendapatkan balasan. Siapa yang mentaatinya juga akan mendapatkan balasan. Kalau Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruhnya dan yang menguasainya, berarti hanya Dialah yang berhak disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak disembah. Selain Allah atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit pun di langit maupun di bumi ini, walaupun hanya sekecil biji sawi atau sekecil debu yang paling kecil sekalipun. Maka tidak boleh mempersembahkan atau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, karena selain Allah tidak memiliki sedikit pun tadi, tidak menguasai sedikit pun. Kalaupun ada yang berkuasa, raja, itu memang Allah menyengaja sebagai ujian. Tapi penguasa yang sebenarnya adalah Allah. Kalau Allah menghendaki dia langsung dihinakan, langsung hina. Nah, contohnya seperti misalnya siapa? Fir'aun, Qarun, kaya, raja. Setelah itu langsung dihinakan, tidak ada yang bisa mencegahnya. Berikutnya tentang Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Makna nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Razik, artinya yang maha memberi rizki, sama. Ar-Razzaq artinya yang maha memberi rizki, Ar-Razik juga yang maha memberi rizki. Hanya saja Ar-Razzaq itu bentuknya mubalaghah, sebagai penguat bagi nama yang satunya Ar-Razik.
yang banyak memberi rizki. Waqad warada ismullahir razzaq Waqad warada ismullahir razzaq fi mawadhi'a minal Qur'anil Karim. Nama Allah Ar-Razzaq disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Wa qala ta'ala, "Wallahu khairur raziqin." Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Wa qala ta'ala, "Wa innallaha lahu khairur raziqin." Dan sesungguhnya Allah adalah benar-benar sebaik-baiknya pemberi rizki. Wa qala ta'ala, "Warzuqna wa anta khairur raziqin." Dan berikanlah rizki kepada kami dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kalau untuk nama Ar-Razzaq keliru Pak ya. Kalau untuk nama Ar-Razzaq hanya disebutkan di dalam hadis. Bukan Razikin tapi Razik itu saja. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain mereka dengan sanad yang sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ghala si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Harga barang naik pada zaman Rasulullah SAW. Jadi pada zaman Rasulullah SAW harga barang juga pernah ada yang naik Pak. Tapi harga naik itu bukan karena kezaliman atau kemaksiatan, maksudnya begitu. Tapi memang barangnya itu sedang langka sehingga harganya jadi naik gitu. Faqalu ya Rasulullah law sa'arta. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau Anda yang menentukan harga. Faqala innallaha wal khaliqul qabidul basitur raziqul musa'ir. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menciptakan, yang maha menggenggam, yang maha membentangkan, yang maha memberi rizki. Nah ini, dan yang maha menentukan harga. Untuk nama Al-Musa'ir ini para ulama berbeda pendapat. Seperti Syekh Albani berpendapat Al-Musa'ir merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah karena lafadznya demikian berdasarkan dalam hadis. Tapi ulama yang lain seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya tidak menetapkan, tidak mengatakan kalau apa? Mereka mengatakan kalau Al-Musa'ir bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam yang rajih, Al-Musa'ir termasuk nama dari nama Allah Pak ya. Karena tertera seperti itu lafadznya. Wa inni la arju an alqallah wa la yatlubuni ahadan bimadlabin zalam tuha iyahu fi damin wala mal. Dan sesungguhnya aku berharap berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntutku pada hari kiamat karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah maupun harta.
Jadi Allah memiliki nama Ar-Razzaq dan Ar-Razik, wajib kita imani berdasarkan dalil-dalil yang telah dibacakan tadi. Fallahu subhanahu huwa Ar-Razzaq ay al-mutakaffilu bi arzakil ibad al-qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha memberi rizki, yang menjamin rizki seluruh hamba-hambanya, yang menjamin rizki setiap hamba akan kebutuhan dan makannya. Jadi jangan khawatir Pak ya, semua rizki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya punya anak banyak, maka mereka tidak mengambil rezeki kita. Allah mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum wala taqtulu awladakum khasyata imlaq." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan juga kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun hewan melata di bumi kecuali Allah yang memberinya rizki. Jadi hewan seperti apapun itu dijamin rizkinya oleh Allah, apalagi manusia lebih dijamin lagi. Tapi tentu rizkinya tidak satu tingkatan Pak, berbeda-beda. Kalau semuanya kaya bagaimana? Kalau semuanya jadi bos, wah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir." Sesungguhnya Allah melampaukan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Jadi ada yang dilapangkan rizkinya dan ada yang disempitkan. Semuanya ujian supaya diketahui siapa yang benar-benar bersyukur dan siapa yang kufur, siapa yang bersabar dan siapa yang murka. Waqad zakkara subhanahu ibadahu fi mawadhi'a 'adidah minal Qur'anil Karim annahu wahdahu raziquhum al-mutakaffilu bi aqwatihim wa arzaqihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat bahwasanya Dialah satu-satunya yang memberi rizki, yang menjamin rizki dan makanan mereka. Waqad ja'a tadhkir bihadza fil Qur'an fi maqamain, dan peringatan tentang hal ini di dalam Al-Qur'an dalam dua keadaan. Jadi Allah itu memberi rizki dan menyatakan Dia yang memberi rizki, disebutkan di dalam Al-Quran itu dua keadaan, Pak. Keadaan pertama adalah maqamut tafadduli wal imtinan, keadaan memberi karunia dan kebaikan. Keadaan kedua adalah maqamud da'wati ila ta'ah wal khairi wal ihsan, mengajak kepada ketaatan dan kebaikan. Dalil-dalil untuk keadaan yang pertama, yaitu keadaan memberi karunia dan kebaikan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat."
fabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari diri kalian sendiri, dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, dan Dia memberi rizki kalian dari yang baik-baik. Mengapa kepada yang batil mereka mengimani, dan kepada nikmat Allah mereka mengkufuri? Jadi anak, cucu, dan istri yang diberikan oleh Allah itu adalah rizki. Nah, keadaannya adalah karunia, memberi karunia dan kebaikan. Dalil lainnya contohnya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri rizki mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk. Ini juga menunjukkan keadaan berupa memberi karunia dan kebaikan, yaitu Allah muliakan anak cucu Adam, melebihkan mereka di atas makhluk-makhluk yang lain. Ini termasuk rizki yang bentuknya adalah pemberian karunia dan kebaikan. Contoh lainnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a bina'an wa anzala wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah yang telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai tempat menetap, langit sebagai atap, dan Dia membentuk rupa kalian dengan sebaik-baik bentuk, dan Dia memberi rizki kalian dari yang baik-baik. Di sini bentuk rizkinya Allah memberikan bumi untuk kita sebagai tempat tinggal menetap yang nyaman, langit sebagai atap, kemudian bentuk rupa kita yang diperbagus dengan sebagus-bagusnya. Maka ini adalah karunia dan kebaikan. Keadaannya keadaan memberi karunia dan kebaikan. Sedangkan contoh untuk keadaan kedua, yaitu keadaan mengajak kepada ketaatan dan kebaikan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, yang menurunkan hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki kalian. Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memperingatkan hamba-hambanya bahwasanya Allah lah yang memberi rizki mereka berupa bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, air hujan, kemudian nikmat
tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran, buah-buahan yang Allah keluarkan dengan sebab turunnya hujan tadi, maka dari itu, nah ini ajaan, maka janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan untuk Allah. Jangan mengadakan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah saja. U'budu rabbakum. Lagi pula tidak ada satupun sesembahan selain Allah yang mampu melakukan tadi. Menciptakan bumi tidak mampu, menciptakan langit sebagai atap tidak bisa, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sedikit pun sesembahan selain Allah tidak bisa. Hanya Allah yang mampu dan hanya Allah yang berikan rizki-rizki tadi kepada kita semua, maka beribadahlah hanya kepada Allah semata. Wa rizqullahi li'ibadihi naw'an. Rizki Allah kepada hamba-hamba itu ada dua macam. Yang pertama adalah rizqun am, rizki yang umum. Rizki yang umum itu untuk seluruh manusia yang baik maupun yang buruk, ya termasuk hewan juga. Jadi rizki yang umum itu bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang kafir, untuk orang yang beriman, untuk orang yang baik maupun orang yang buruk, untuk orang-orang yang terawal dahulu sampai yang terakhir. Dan rizki yang umum ini dinamakan rizkul abdan, rizki untuk badan, seperti tumbuh-tumbuhan tadi, kemudian kesehatan, tempat tinggal, buah-buahan, harta. Kemudian untuk rizki yang umum ini, sering kita melihat orang-orang kafir mendapatkan rizki yang umum ini melimpah, gitu ya. Ada sebagian orang kafir atau banyak orang kafir itu kaya, sehat, kemudian anaknya banyak, istrinya juga demikian misalnya. Maka ini bukan berarti tanda Allah meridhoinya. Untuk rizki yang umum ini, kalau diberikan kepada seorang hamba, tidak mesti dia itu orang yang mulia atau Allah ridha kepadanya. Karena untuk rizki yang umum ini, Allah berikan kepada hamba yang dicintainya dan juga untuk hamba yang tidak dicintainya. Banyak orang yang bertakwa juga mendapatkan rizki yang umum ini, banyak, melimpah. Banyak juga orang kafir yang mendapatkannya melimpah. Tapi orang kafir dan juga orang yang sombong seringnya mengatakan, kami ini banyak harta, banyak anak, dan kami tidak akan diazab. Maka hendaknya kita katakan pada mereka, itu bukan patokan, Pak ya. Bukan patokan bahwasanya mereka dicintai oleh Allah atau mereka dekat dengan Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan cara memperbanyak atau mendapatkan kekayaan yang melimpah, tidak seperti itu. Bahkan selain orang kafir juga beranggapan seperti itu. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka Allah membantahnya kalla, sekali-kali tidak.
Anggapan kalau diberi nikmat banyak berarti dia mulia di sisi Allah tidak benar. Dan anggapan kalau orang itu disempitkan rizkinya berarti dia itu hina, maka itu juga tidak benar. Kalau orang itu kaya atau rizkinya melimpah dan dia gunakan untuk ketaatan, harta yang melimpah itu dia gunakan untuk diinfakkan di jalan Allah, maka berarti dia mulia di sisi Allah. Miskin tapi dia taat, bersabar, bersyukur, maka dia mulia. Miskin tapi kalau suka maksiat kafir lagi, maka dia bukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ujian dari Allah agar diketahui secara jelas siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur, siapa yang sabar dan siapa yang murka. Sebenarnya Allah sudah tahu siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Maksudnya sebagai bukti supaya nanti di akhirat mereka tidak bisa lagi beralas-alasan membantah Allah. Karena ujian benar-benar sudah diberikan kepada mereka. Kemudian rizki yang kedua adalah rizki yang khusus. Ini adalah rizki yang istimewa. Ini rizki untuk hati, yaitu berupa ilmu, keimanan, dan rizki yang halal yang digunakan untuk memperbaiki agama. Jadi rizki yang halal, meskipun tadi masuk ke rizki yang umum, tapi kalau itu digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk membantu memperbaiki agama seseorang, maka itu masuk ke dalam rizki yang khusus. Rizki yang khusus ini hanya untuk orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat yang pasti dia dimasukkan dalam surga, itu rizki khusus di akhirat. Kalau rizki khusus di dunia berupa ilmu agama, semangat menuntut ilmu, semangat mendalami ilmu agama dan mengamalkannya, beriman, dan rizki yang halal tadi, bukan rizki yang haram, rizki yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita rizki yang umum dan khusus, terutama rizki yang khusus. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya yang paling tinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.